Perkenalkan, nama saya Nikoma Cynthia Dewi dengan NIM 19 11 03 12 09. Saya dari kelas D semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai penanaman konsep bilangan pecahan di sekolah dasar. Baik, langsung saja berikut merupakan video pembelajarannya. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, bagus sekali, kalian pada sehat semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai konsep bilangan pecahan. Apa kalian sudah tahu apa itu bilangan pecahan? Apa saja jenis-jenis dari bilangan pecahan? Apa kalian sudah tahu? Ya, nampaknya kalian sudah bingung apa itu bilangan pecahan. Nah, baik adik-adik, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bilangan pecahan. Tapi sebelum membahas apa itu bilangan pecahan, kakak mempunyai contoh. Ayo perhatikan ya adik-adik. Di sini kakak sudah membawa satu kertas. Nah, satu lembar kertas. Di mana satu kertas ini akan kakak bagikan kepada teman kakak. Kakak mempunyai 4 teman. Maka kertas ini akan kakak pecah menjadi 4 bagian. Nah, di sini kakak sudah membawa gunting. Kita pecah menjadi 4 bagian. Nah, kita pecah menjadi 4 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 bagian. Bagian pertama kakak kasih teman kakak yang pertama. Bagian kedua kakak kasih teman kakak yang kedua. Bagian ketiga kakak kasih teman kakak yang ketiga. Dan bagian keempat kakak kasih teman kakak yang keempat. Nah, masing-masing teman kakak mendapatkan 1 bagian kertas. Nah, 1 lembar kertas kakak potong menjadi 4 bagian. Setiap potongan kertas ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4, di mana 1 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Setiap 1 bagian kertas ini bernilai 1/4. 1 merupakan bagian dari potongan kertas dan 4 merupakan jumlah keseluruhan dari potongan kertas. Nah, adik-adik, dapat kita ketahui 1 lembar kertas tadi sudah kakak pecah, kakak bagi menjadi 4 bagian. Sehingga 1 lembar dapat dipecah menjadi 4. Sehingga 1 kertas dapat dinyatakan menjadi pecahan 1/4. Nah, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan merupakan, ada yang tahu? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Nah, seperti contoh tadi, kita mendapatkan 1/4. Bilangan pecahan mempunyai bentuk 1/4 contohnya, di mana 1 disebut pembilang dan 4 disebut sebagai penyebut. Dan nilai dari penyebut tidak boleh 0. Nah, adik-adik, apa kalian semua sudah mengerti tentang apa itu bilangan pecahan? Ya, bagus sekali. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka,
yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Nah, baik adik-adik, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Apa kalian sudah tahu apa saja jenis-jenis dari pecahan? Nah, mari kita bersama-sama membahas jenis-jenis dari pecahan. Di sini kita akan membahas jenis pecahan yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan senilai, dan pecahan senama. Nah, sekarang kita akan ke jenis-jenis bilangan pecahan dan contohnya. Bilangan pecahan. Jadi jenis bilangan pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa. Di sini contoh di pecahan biasa yaitu. Nah, sebelum ke contoh, apa kalian tahu apa itu pecahan biasa, adik-adik? Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 3/7. Nah, di mana 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut, di mana 3 merupakan pembilang dan 7 merupakan penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan kalian, contoh Ibu di sini mempunyai persegi panjang. Nah, persegi panjang Ibu akan memecahnya menjadi 4. Nah, ini akan Ibu arsir. Ini Ibu arsir. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan ini? Caranya yaitu seperti yang tadi, kata kunci pecahan yaitu A/B. Di mana A termasuk A ini disebut dengan pembilang dan B sebagai penyebut. Untuk menentukan pecahan dari suatu gambar, yaitu pembilang itu sama dengan jumlah bagian yang diarsir. Nah, untuk penyebutnya ini, untuk mengetahui penyebutnya, kita harus mengetahui jumlah semua bagian dari gambar. Nah, seperti gambar yang sudah Ibu buat, di sini ada 4 bagian dan kakak di sini hanya mengarsir 2 bagian. Jadi untuk menentukan pecahan dari suatu gambar, untuk menentukan pecahan dari gambar ini yaitu kita dapat pembilangnya jumlah bagian yang diarsir. Yaitu jumlah bagian yang diarsir itu ada berapa, adik-adik? Ya, ada 2. Jadi 2/. Nah, penyebutnya berapa? Penyebut jumlah semua bagian dari gambar. Ada berapa jumlah bagian dari gambar? 1, 2, 3, 4. Berarti 4.
Nah, pecahan dari gambar ini adalah 2/4. Ini menentukan bagian pada gambar yang telah diarsir. Jadi, pecahannya 2/4. Baik, sampai di sini apa kalian sudah memahami tentang pecahan biasa? Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Di mana pecahan senilai ini dapat kita lakukan dengan menggunakan perkalian dan juga pembagian. Contohnya, itu 1/2. Untuk mencari pecahan senilai 1/2, kita dapat menggunakan perkalian terlebih dahulu. Jadi, kita menggunakan perkalian 1/2. Kita akan sama-sama kalikan pembilang, kita kalikan kali 2, penyebut kita kali 2, maka hasilnya 2/4. Nah, selanjutnya kita kalikan 1/2. 1/2 akan kita kalikan misalnya 3 dengan 3. Pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. Jadi 1 dikali 3, 3 per 2 dikali 3, 6. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/2 yaitu pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4 dan 3/6. Ini pecahan yang senilai. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan pembagian. Nah, sebelumnya ini kita isi perkalian. Nah, yang selanjutnya pembagian. Nah, kita dapat menggunakan mencari pecahan senilai dengan pembagian. Contoh soalnya yaitu contoh 2/4. Nah, di sini kita melakukan pembagian. Sama seperti tadi, jika perkalian kita mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Sekarang kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Yaitu yang pertama, kita akan membagi 2/4 dibagi 2. Penyebutnya juga kita bagi 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Terus 4 dibagi 2 sama dengan 2, ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan misalnya 3/6 contoh selanjutnya. Nah, 3/6 sama-sama akan kita bagi 3. 3 dibagi 3 dan penyebutnya 6 dibagi 3. Sama dengan 3 dibagi 3 ada 1/6 dibagi 3 berapa adik-adik? Ya, 2. Jadi adik-adik, pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah ya 1/2.
Nah, pecahan yang senilai dengan 3/6 adalah 1/2 juga. Nah, baik adik-adik, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Ya, bagus. Sudah, kita akan lanjut ke pecahan senama. Nah, yang ketiga, pecahan senama. Nah, pecahan senama ini adalah pecahan yang penyebutnya memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti 2/5, 10/5, 7/5, dan 3/5. Nah, mengapa ini disebut pecahan senama? Karena setiap penyebutnya sama. Nah, ini sama, ini juga sama penyebutnya 5, ini sama 5, dan ini juga sama 5, sehingga ini dikatakan pecahan senama. Pecahan senama adalah pecahan yang dimana penyebut pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Apakah kalian sudah mengerti dengan pecahan senama? Ya, bagus sekali. Jika kalian sudah mengerti, akan Ibu lanjutkan ke pecahan campuran. Nah, yang selanjutnya yaitu pecahan campuran. Apa kalian tahu apa itu pecahan campuran? Nah, adik-adik, pecahan campuran adalah di mana pecahan campuran merupakan jenis bilangan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan. Bentuk pecahan campuran yaitu C/A/B, di mana C merupakan bagian bilangan bulat dan A/B merupakan bagian pecahan. Nah, contohnya 2/1/5. Nah, 2 ini merupakan bilangan bulat, 1/5 ini merupakan bagian pecahan. Nah, di mana 1 termasuk apa? Kalian masih ingat? 1 termasuk sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Nah, cara penyelesaian pecahan campuran yaitu dengan cara kita mengalihkan bilangan bulat dengan bagian bilangan bulat dengan bagian pecahan, yaitu kita melakukan perkalian bagian bulat dengan penyebut lalu dijumlahkan dengan pembilangnya. Nah, biar kalian lebih paham mendengar. Nah, kita kalikan dulu bilangan bulat. Bilangan bulatnya yang mana termasuk ke dalam bagian bulat? Ya, 2. Kita kalikan dengan penyebut dari bagian pecahan. Berapa? Ya, 5. Lalu kita jumlahkan bagian pembilang dari pecahan ini. Berapa? Adik-adik? Ya, 1. Sehingga 2 dikali 5 berapa? Ya, 10. 10 ditambah 1. 11 per. Nah, penyebutnya berapa anak-anak? 5. Nah, akhirnya 11/5. Nah, kita sudah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, jika kita ingin mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka kita harus mengalihkan bagian bilangan bulat dikali dengan penyebutnya, lalu ditambahkan dengan pembilang dari bagian pecahan, yaitu 1.
sehingga hasilnya 11/5. Nah, baik, supaya adik-adik lebih paham lagi, di sini kakak akan memberikan satu contoh lagi, yaitu contoh selanjutnya 3/2/6. Nah, kita akan sama seperti tadi, cara penyelesaian sama seperti tadi, yang mana termasuk bilangan bulat dikalikan dengan penyebut dari bagian pecahan, lalu dijumlahkan dengan pembilang. Nah, berapa ini yang mana termasuk ke dalam bagian bilangan bulat? Ya, 3. Lalu dikali bagian pecahan. Penyebut dalam bagian pecahan yaitu 6. Lalu ditambah dengan pembilang dari bagian penyebut yaitu 2. Nah, 3 dikali 6 12 ditambah 3 dikali 6 18 ditambah 2 berarti menjadi 20 per penyebutnya berapa? 6. 20/6. Sehingga pecahan campuran 3 2/6 menjadi pecahan biasa yaitu 20/6. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir pecahan desimal. Nah, apa adik-adik ada yang tahu apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Di mana dalam pecahan desimal ini bentuk pecahannya itu penyebutnya menggunakan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya seperti 5/10. Berapa hasil dari 5/10? Pecahan 5/10 yaitu 0,5. Kakak akan memberikan kalian cara bagaimana bisa menentukan pecahan desimal dari 5/10 dengan menggunakan bagian susun. Nah, yang pertama 5 dan 10 merupakan 5 merupakan pembilang dan 10 merupakan penyebut. Nah, di mana tuh 5 merupakan bilangan yang dibagi dan 10 merupakan bilangan pembagi. Nah, caranya itu 5 10 sebagai pembagi. Nah, 5 dibagi 10 apakah bisa? Tidak, hasilnya 0. Nah, 0 dikali 10 sama dengan 0. Kita kurangi. 5 dikurangi 0. 5. Apakah 5 bisa dibagi 10? Tidak. Jadi, kita turunkan 0. Jika kita menurunkan angka 0, maka kita akan menuliskan koma. Apakah 50 bisa dibagi 10? Ya, bisa berapa? Ya, 5. Nah, selanjutnya 5 dikali 10, 50. Nah, 50 dikurang 50 hasilnya 0. Jadi, 5/10 sama dengan 0/0,5. Ya, 5
per 10 sama dengan 0,5. Nah, apa kalian mengerti? Nah, contoh selanjutnya. Misalnya 2 per 100. Nah, sama seperti tadi, 2 adalah bilangan yang dibagi dan 100 adalah bilangan pembagi. Nah, jadi bilangan yang dibagi adalah 2. Bilangan pembaginya adalah 100. Nah, jadi kita membagi 2 ini dengan 100. Apakah 2 bisa dibagi dengan 100? Tidak. This 0. 0 dikali 100 sama dengan 0. Dikurang 2 dikurang 0 sama dengan 2. Apakah 2 bisa dibagi 100? Tidak. Nah, kita turunkan 0 lagi. Karena kita menurunkan angka 0, maka ditulis angka koma. Nah, apakah 20 ini bisa dibagi 100? Tidak. Maka kita turunkan lagi angka 0. Nah, dan di sini kita menulis 0. Mengapa kita menulis 0? Kenapa tidak koma? Nah, karena kita tidak terus-terusan menulis koma. Tetapi ketika kita menurunkan angka 0 pertama, itu kita harus menulis angka yang di atas koma. Nah, setelah menurunkan angka 0 lagi, setelah menurunkan angka 0 pertama, maka kita akan menulis angka 0 di atas. Nah, begitu juga seterusnya. Jika kita lagi menurunkan angka 0, maka kita akan lagi menulis angka 0 di atas. Nah, 200 dibagi 100 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 100 sama dengan 200. Dikurang sama dengan 0. Nah, jadi 2 per 100 sama dengan 0,02. Nah, apakah kalian sudah memahaminya? Ya. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran yang dapat kakak sampaikan mengenai penanaman konsep bilangan pecahan yang sudah kita bahas, yaitu pengertian bilangan pecahan, jenis-jenis bilangan pecahan, contoh, dan juga penyelesaiannya. Sekian yang dapat kakak sampaikan, dan juga kakak akhiri pembelajaran hari ini, dan kakak ucapkan terima kasih. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai penanaman konsep bilangan pecahan. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.